warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, seluruh asatidzah yang hadir, para guru sekalian, wabil khusus guru kita al-mukarram wal muhtaram al-ustaz Ubaidillah, ya. Mudah-mudahan Allah sehatin beliau. Amin. Allah berikan keberkahan pada beliau dan ilmunya untuk kita semuanya manfaat dan barokah. Serta seluruh guru yang hadir, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa taklim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Kita doakan guru-guru kita biar sehat semuanya. Amin. Tak lupa sahibil musibah, sekeluarga mudah-mudahan senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, diberikan kekuatan iman Islam, serta almarhumah pada khususnya diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, dan nanti dikumpulkan kembali dengan keluarganya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Seluruh jamaah yang hadir di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan langkah kaki kita menuju tempat ini, kumpulnya kita, seluruh gerakan kita senantiasa mendapatkan ridha dan pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mohon maaf kepada guru baik, karena hakikatnya saya hadir doang sekedar takziah, tapi karena ta'ziman wa takriman kepada beliau, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat, mudah-mudahan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya yakin kita bukan kali ini saja hadir di takziah, dan ini bukan malam ketiga yang pertama dalam hidup kita yang kita hadiri, bahkan mungkin ini sudah kesekian kali, ya. Apalagi kemarin COVID, ya. Itu masya Allah yang meninggal dunia banyak bener, cuman emang jarang yang 3 hari gitu, ya. Emang nggak ada tahlilannya, ya, karena rada-rada ngeri. Nah hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaan besarnya, dari sekian yang kita hadiri acara seperti ini, kira-kira di tempat yang mana yang takwa kita makin tambah? Atau jangan-jangan dari sekian kali tahlilan ternyata yang nambah cuman berat badan doang, karena bukan cuman bawa berkah tapi juga bawa berkah. Nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala pikiran, orang yang Allah kasih hati, Allah kasih kepada kita ini kesehatan, dengan bersyukurnya kita caranya adalah mengambil setiap apapun yang Allah suguhkan kepada kita. Hadirin,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semangka itu nikmat, tapi kalau nggak kita makan nikmat ya kurang nikmat hadirin, mendiliatin doang. Kalau diberkatin sih nikmat juga kali. Subhanahu wa ta'ala, apa yang ada di hadapan kita itu nikmat, tapi ketika kita nggak comot, nggak kita makan, ya nggak jadi apa-apa hadirin yang dirahmati Allah. Comot ya, kandutin boleh nih hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kasih kafa bil mauti wa ilha, dengan kematian ini sebagai nasihat. Kalau ternyata nasihat itu nggak ngaruh pada diri kita, ada masalah dengan diri kita. Kalau ternyata dari sekian banyak orang yang meninggal dunia, hadirin subhanahu wa ta'ala, belum mampu menjadikan kita mungkinan rajin sholat, berarti ada masalah dalam diri kita. Kalau ternyata dengan sekian banyak orang meninggal kita hadir takziah ke dalamnya, subhanahu wa ta'ala, ternyata tidak menjadikan diri kita makin akur sama tetangga, ada masalah besar dalam diri kita. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mau kasih tahu bahwa siapapun hari ini, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun kekuatannya, sedalam apapun pemahaman ilmunya, maka siapapun itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, apa yang ada pada diri kita pun titipan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita beserta apa yang dititipkan oleh Allah, raji'un, mudik semuanya, bakal balik semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, namun bukan yang paling penting itu baliknya kapan. Kalau urusan baliknya kapan, nggak usah diminta, entar datang, udah tenang aja. Yang paling penting saat pulang, hadirin yang dirahmati Allah, itu yang koper kita bawa isinya apa. Kayak orang pulang kampung koper gede banget, pas dibuka sampah mulu, enak apa enggak? Nggak enak, subhanahu wa ta'ala. Orang pulang kampung bawa koper nggak terlalu gede, pas dibuka duit mulu, enak gak sih? Ini hadis subhanahu wa ta'ala. Sama ketika kita pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang ketika pulangnya itu bawa bekal yang banyak, umum disebut husnul khatimah. Ketika pulang sama sekali nggak ada apapun yang dibawa kecuali sampah doang, su'ul khatimah. Jadi husnul khatimah, jadi su'ul khatimah itu mah terakhir dalam kehidupan kita, di endnya kita, endingnya kita itu husnul khatimah, su'ul khatimah. Usahanya hadirin yang dirahmati Allah, mau jadi husnul khotimah, mau jadi su'ul khotimah, usahanya dimulai sebetulnya mah dari dulu ketika Allah sudah kasih umur sama kita. Maka paling tidak kita mulai dari sesegera mungkin. Saat ini kita mulai, ya Rabb, sebagaimana seringkali kita minta Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita minta husnul khatimah, maka berusahalah untuk bisa menggapai detail itu. Ada subhanahu wa ta'ala. Nah ini kayak begini nih. Ini kan kita hadir di takziah ini lagi ikhtiar, kali-kali aja mampus husnul khatimah.
Ya kan, ada subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu ukurannya kita bakal mati husnul khotimah apa su'ul khotimah, kita nggak tahu. Tapi paling tidak ada ikhtiar kita, ada usaha kita. Orang-orang yang husnul khotimah, hadirin yang dirahmati Allah, kayak apa mereka itu berusaha untuk menggapai husnul khotimah? Ikutin orang-orang yang pernah melakukan ikhtiar untuk mendapatkan husnul khotimah. Ini kayak begini salah satunya, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini kan gara-gara orang meninggal kita jadi baca yasin, ya enggak Pak? Nah, kalau nggak ada yang meninggal, ilok baca yasin malam ini kan enggak. Ya, ilok di rumah sendiri, la ilaha illallah jam segini kira-kira. Ada nggak yang begitu? Enggak bakalan, subhanahu wa ta'ala. Kali sambil nonton TV, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada yang begitu? Enggak mungkin. Jadi kesannya untung ada yang meninggal. Kesannya begitu, Pak. Untung ada yang meninggal. Tuh, jadi yang meninggal itu untung. Sebab apa? Gara-gara ada yang meninggal. Sebab ada yang meninggal, kita baru bisa baca yasin, kita baru bisa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maklum, nggak apa-apa, iman kita emang imannya seringkali karena sesuatu baru kita beriman. Makanya Nabi ingetin, kalau iman kita ini kan sifatnya yazidu wa yanqusu, nambah, kadang kurang, tapi yakin seringnya kurang. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Nabi ngingetin banget kita ngumpul sama orang-orang yang benar. Kenapa? Tahu iman kita nih gampang lemahnya. Sering di tempat-tempat yang benar, sebab tahu iman kita itu lemah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa cukup ikhtiar kita ini cuman 7 malam doang? Kurang, hadirin. Maka subhanallah, ulama-ulama kita, orang-orang alim di sekitar kita, di masjid diadakan majlis-majlis taklim, di rumah diajarkan majlis-majlis taklim. Hadirin yang dirahmati Allah, itu guru-guru kita digerakkan oleh Allah. Mereka berkhidmah untuk umat, mereka melayani umat. Agar apa? Umat ini imannya tetap terjaga. Sebab banyak orang yang budak, hadirin yang dirahmati Allah. Mana budaknya? Seringkali kan khotib itu bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Nih guru kita subhanallah mengadakan majlis-majlis taklim, gunanya supaya iman kita paling tidak saat kita meninggal dunia, iman itu masih melekat dalam diri kita. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian besar orang pun ketika dia sudah dapat petunjuk, sudah dapat hidayah, sudah dapat nikmat yang besar, dia udah hadir di majlis taklim, itu pun masih sering males-malesan hadirnya. Hadirin, kadang datang, kadang enggak. Besok datang, enggak datang, enggak datang. Tuh, akhirnya enggak datang suara wata. Masya Allah. Seringkali begitu. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, orang yang istiqomah ngajinya enak. Ketika seseorang satu ketika dia tumben nggak datang, maka temennya kan bakal nanya, Bapak anu tumben nggak ngaji? Oh, lagi sakit, kita udah enak biar sehat tuh. Kenapa? Sering datang nih bapak ngajinya. Ada yang kadang datang, kadang enggak. Itu sekalinya nggak datang kan ditanya, Bapak lu ngapa nggak ngaji? Emang begitu dia sama lagunya. Ya, hadirin subhanahu wa ta'ala. Ya, ada juga orang yang datang ke pengajian ketahuan emang mau hajatan. Bukan orang ini, bukan ya.
ya, orang jauh-jauh ya, cuman lagi tahlilan di sini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Jadi kematian ini ngingetin kita, hadirin yang dirahmati Allah. Maaf kalau ukuran kita pakai amal kita sendiri jauh dari kata cukup. Sholat yang kita lakukan, ya Allah, jauh tangeh dari kata khusyuk. Apalagi di rumah sembayangnya Allahu Akbar, listrik bunyi. Coba hati ngomong gak kira-kira? Pasti ngomong. Ada Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang di rumah, oh bini ngomel ya, bocah nangis dan sebagainya, mesti gak khusyuk. Yang di masjid aja kurang tapi khusyuk kok. Allahu Akbar. Lihat teman depannya kakinya pecah-pecah, ngomong gak kira-kira? Buset. Kan gitu ya, ada Subhanahu wa ta'ala. Mesti begitu, masyaallah. Yang di masjid aja itu belum tapi khusyuk, apalagi yang di rumah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya ini malam sebetulnya ngingetin saya bahwa siapapun kita pasti bakal qaid juga. Ya, siapapun kita bakal mati juga. Kita nggak tahu, yang kita paham bahwa setiap kita pasti memiliki dosa dan salah. Kullu bani Adam khata'. Tapi kata Nabi, khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau berubah untuk lebih baik, orang yang mau bertobat kepada Allah, sering dekat dengan Allah. Insya Allah Allah ridha. Ketika Allah ridha, gampang kita husnul khatimah. Saat husnul khatimah, insya Allah ditempatkan di rawah min riyadil jannah, dibangkitkan dengan mulia, kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti banyak salah saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Ali Mustafa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Untuk doa pertama oleh guru kami Ustaz Ubaidillah, yang nanti doa penutup